Aku gak mungkin salah, Kak. Lo harus lihat sesuatu yang gak bisa dipalsukan. Apa, Kak? Tato. Usaha tiga jagoan mengejar Blade benar-benar harus menguras tenaga karena Blade begitu gesitnya bergerak dan sangat mudah bagi Blade menjatuhkan dua gapura bertubuh tinggi Mohan dan Fata. Namun sentuhan lembut Harry di pundaknya lah yang membuat semua sesaat jadi berbeda. Blade mematung. Nah, ini adalah momennya bagi Fata untuk mengembalikan sedikit harga dirinya. Ya, walaupun agak curang dan cemen keroyokan 3 lawan 1, namun tetap di tangan Fata lah saat itu Blade terpaksa mengaku kalah. Haruna, lihat kakak, ujar Harry dengan tatapan penuh kerinduan dan rasa bersalah karena nggak bisa menemukan adik kecilnya lebih cepat. Sayangnya si adik yang dulu sangat manis telah memilih jadi seorang monster yang nggak punya hati nurani dan bersikeras melupakan kenangan bahagia mereka dulu. Lo lagi ngomongin siapa? Lo salah orang. Gua Blade, gua nggak kenal nama yang lu sebut, jawab Blade dengan memaksa dirinya berani menatap Harry dengan pandangan seakan mereka adalah orang asing. Percuma ya saat itu teriakan Harry, tangisannya, paksaannya agar Blade mengaku identitasnya sebagai Haruna. Harus berapa kali sih gue bilang, gue bukan orang yang lo maksud. Di dunia ini banyak orang yang mirip. Kalian sudah buang waktu gue. Kalian salah tangkap orang, ujar Blade berapi-api. Lalu Blade pun pergi meninggalkan ketiganya. Langkah Blade seakan begitu gagah saking marahnya, padahal untuk menutupi kelemahannya. Setelah terjauh dari pandangan mereka, barulah Blade menangis sejadi-jadinya. di antara pahit getir hidup gue, cuman ini yang paling sakit. Tapi gue udah terlalu jauh. Gue gak bisa balik lagi jadi sosok Haruna yang sekarang ini gak punya arti apa-apa. Maafkan aku, Kak. Ini adalah kalimat ratapan suara hati Blade, guys, yang saat itu sudah meluncur pergi mengendarai motornya sembari air mata terus bersimbah dengan derasnya. Sementara di gedung kosong itu hati Harry terasa jauh lebih kosong dan gelap. Tangisannya begitu menyedihkan. Dia Haruna. Gue yakin dia adik gue. Di saat tersebut Fata, Mohan hanya bisa memberikan dukungan. Mereka sangat paham lah ya apa yang sedang Harry rasakan. Singkat cerita, Harry sedikit menghapus air matanya, lalu menyarankan agar Mohan dan Fata balik dulu ke base camp karena Harry mau pergi menemui Kak Lena. Kebetulan hari Sabtu, guys, Kak Lena masih di rumah aja. Biasanya kan Lena dengan para guru pada gaul Sabtu Minggu tetap kumpul bareng buat ngobrol santai. Tapi hari ini di rumah aja. Nah, betapa kagetnya Kak Lena ketika Harry masuk rumah dengan mata begitu sembab. Bahkan air matanya masih sederas air terjun. Pelukannya pun terasa sangat gemeter saking terguncangnya atas kejadian tadi. Aku gak mungkin salah, Kak. Itu Haruna, 100% aku yakin, ujar Harry nih, guys, dengan penuh keyakinan. Bukan hanya Harry sangat hafal dengan gestur wajah adiknya, namun Harry pun sangat merasakan perubahan emosional Haruna saat menatapnya tadi. Ekspresinya menandakan gadis itu bukan sekedar mirip, melainkan emang dia adalah Haruna. Kak Lena pun sama sedihnya mendengar hal ini, guys. Kenapa Haruna menolak mereka? Lalu tiba-tiba Kak Lena teringat hal penting itu. Kalau kamu mau pastiin itu Haruna, kamu harus lihat sesuatu yang gak bisa dipalsukan, ujar Kak Lena nih, guys, dengan nada agak tegang dan disambung dengan lanjutan cerita tentang kejadian sekitar 5 tahun silam. Saat itu tanpa sengaja Kak Lena melihat kedua orang tua mereka memanggil seorang ahli tato untuk mengukir tato unik berbentuk sebuah kode di punggungnya Blade. Jelas dong, info ini sangat-sangatlah penting. Bukan hanya mereka bisa mengkonfirmasi tentang Haruna, namun ini adalah sebuah jawaban yang selama ini Harry cari, yaitu kode untuk membuka sistem Alpheric yang sengaja dikunci oleh mendiang kedua orang tua mereka. Beralih ke Mohan dan Fata yang melewati teras kafe dan langsung parkirlah ke base camp sebelah. Spontan Noel dan Jevan dari tadi menunggu dengan perasaan panik campur tegang nyamperin Mohan. Mo, kita
perlu ngomong, ini penting banget, ujar keduanya kompakan. Namun Mohan minta waktu 10 menit lagi. Nanti gue susul lo ke sebelah, gue ada urusan penting, bentar aja, jawab Mohan. Maka Noel dan Jevan kembalilah ke sebelah tanpa peduli tatapan teman-teman yang merasa mereka ini sangat aneh banget. Sementara Mohan dan Fata masuk ke dalam rumah, langsung disambut semuanya, terutama Akila, ya juga Zara, Raisa, Catalina, William, dan Vio. Mereka sangat penasaran apa yang terjadi dan kenapa Harry nggak balik bareng mereka. Pastinya di sini mata Fata langsung tertuju pada Zara, gadis tercintanya. Sementara Mohan yang bagian cerita sedikit ya garis besarnya, kalau mereka tadi sempat menangkap Blade. Namun gitulah, Blade menolak keras mengaku sebagai Haruna. Nah jelas hati Akila makin galau. Akila paling tahu lah betapa dalam perasaan Harry pada Haruna. Dan Harry selalu sangat emosional tentang segala hal berkaitan dengan adiknya tersebut. Aku tadi udah dengar dari Mohan, tapi aku nggak yakin ceritanya lengkap apa yang terjadi. Ini kalimat Akila via telepon guys pada Harry. Saat itu Harry masih bersama Kak Lena. Mata Harry masih basah, wajah pun masih penuh kesedihan. Apalagi baru aja mendengar cerita yang cukup di luar dugaan. Maafkan aku sudah bikin kamu takut sayang. Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku ke sana, ujar Harry di tengah dukanya pun guys. Harry masih merasa bersalah karena sudah membuat tunangannya mengkhawatirkannya. Maka Harry pun permisi ya pada Kak Lena karena Elite Squad harus lanjut meeting. Kali ini di perjalanan walau masih sama sedihnya, namun Harry nggak penuh tangisan lagi. Sekarang semangat itu makin besar untuk memecahkan semuanya. Nah di saat yang sama Mohan ke teras cafe untuk mendengarkan laporan dari Noel dan Jevan tentang pesan aneh yang otomatis hilang dari nomor nggak dikenal yang meminta video stick play di take down. Bahkan pesan itu secara spesifik membahas wajah Mohan yang sebaiknya nggak diekspos. Jelas deh ya, Mohan langsung kaget, tegang, panik karena mengira pasti ini perbuatan Kasarius lagi. Yang Mohan khawatirkan adalah semua teman-temannya. Selain Mohan gak mau dong mereka dapat masalah, juga Mohan sangat tahu jelas betapa teman-teman sangat antusias dengan semua tetek bengek pembuatan project video stick play di zona bakat. Mohan merasa sangat bersalah banget kalau sampai usaha mereka harus dihapus hanya karena ancaman gak jelas itu. Beralih ke Ken nih yang sudah mendapatkan laporan data ada perangkat dari luar negeri yang mengintip data tentang berkas kontrak Mohan Alferic. Mereka sama-sama berasal dari keluarga Alferic. Gua harus kasih tahu Zara. Nah guys, Ken kan sudah sangat paham keterikatan antara Mohan dan Zara sebagai sepupuan yang sama malang dan begitu saling peduli satu sama lainnya. Jadi Ken pun tahu ini akan sangat penting untuk diketahui oleh Zara. Kenapa ada seseorang yang begitu mau tahu informasi tentang Arya Mohan. Maka Ken menelpon Zara saat itu juga. Namun Ken tetap bersikap sebagai orang yang nggak tahu kalau Mohan dan Zara berasal dari keluarga Alferic. Zara, aku cuma mau kasih tahu ya, tadi anak buahku beri laporan ada data perangkat asing berasal dari luar negeri yang masuk ke sistem kami hanya untuk memantau identitas Arya Mohan, ujar Ken via telepon. Jelas dong Zara sangat kaget dan ini akan menambah daftar agenda bahan di pembahasan Elite Squad. Bersamaan Harry udah nyampe nih siap untuk meeting. Entahlah apa mungkin mereka akan mengizinkan Vio dan William ikut gabung meeting. Kalau iya khawatirnya Vio perlu tahu pula tentang kasus hidup Mohan sampai platform zona bakat yang dipantau. Belum lagi harus cerita ulang tentang siapa Haruna pula. Bahkan panjang lebar durasi ya. Maka besar kemungkinan William akan mengajak Vio ke teras cafe dan membiarkan Elite Squad plus Catalina membahas banyak hal daftar penting di rapat mereka. Harusnya sih akan ada asupan Harkill karena sedari tadi Akila begitu cemas pada kondisi perasaan tunangannya. Dan emang Harry pun sangat butuh belayan lembut Akila untuk membuat hati Harry makin tenang dan semangat melanjutkan meeting mereka. Nah guys, jika nanti Harry berkenan cerita tentang tato di punggung adiknya yang kemungkinan besar adalah kode sistem Alferic, maka Fata akan bersuara dengan kencengnya bahwa Blade emang Haruna karena Fata pernah melihat tato unik berbentuk angka seperti kode di punggung Haruna saat mereka selesai dansa di malam itu. Kalau ucapan ini keluar, dijamin ya Fata akan langsung melirik ke Zara lagi karena bagaimanapun
Adegan romantis itu sempat terekspos ya, walaupun jebakan, namun tetap kejadian itu nyata. Harapan kita nih guys, semoga ya Mohan pun teringat dengan tanda lahir di lengan kiri Blade, bahwa Blade pernah datang ke teras cafe seolah pengunjung random, dan saat itulah Mohan tanpa sengaja melihat tanda lahirnya. Sama persis saat Blade tanding tinju dengan Fata di atas ring. Pastinya sebagai kakak, Harry paling inget dong dengan tanda lahir ini. Yang jelas tanda ini akan jadi bukti yang gak terbantahkan kalau Blade emang adalah Haruna. Sayangnya untuk mencapai ke pembahasan ini nggak tahu guys perlu berapa episode lagi, karena banyak banget yang harus dibahas. Semuanya hal penting tentang Kate yang akan ketemuan dengan orang yang disangka Excel. Raisa pun berencana akan diam-diam ikut mantau. Tentang peretas di zona bakat yang targetin Mohan. Tentang Zara yang dapat info peretas di sistem perusahaan Starling. Tentang rencana Harry yang nanti malam ketemu Dominic. Wow, sungguh hari yang mantap. Terlepas dari itu, Akila pun punya rencana akan mengadakan party jadian Harkil nanti sore.